Bab 5621. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Suara derit pintu terbuka sangat jelas, tetapi Muyun yang berada di tempat tidur sepertinya tidak pernah mendengarnya sama sekali, bahkan berbalik dan terus tidur nyenyak. Segera, pintu terbuka sepenuhnya. Dua sosok, satu di belakang yang lain, memasuki ruangan. Di depannya adalah seorang wanita yang tampak secemerlang peri di bulan. Di belakang wanita itu ada seorang lelaki tua, mengenakan jubah lusuh, dengan rambut panjang berantakan dan interior yang tidak rapi. Itu adalah Qi Xianxuan. Sejak tiba di empat dunia, Muyun dan Qi Xianxue belum pernah bertemu. Pada saat ini, Qi Xianxiao menurunkan alisnya untuk menyenangkan matanya, melangkah ke dalam kamar, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Yuexi, Muyun ini, di sini, lihat betapa nyenyaknya kamu tidur." Mendengar ini, wanita di dalam depan Qi Xianxuan berbalik dan menatap Qi Xianxuan dengan dingin. Qi Xianxuan mengangkat kepalanya, satu matanya berwarna ungu dan biru, dan sudut mulutnya hitam, jelas dia sudah sering dipukuli sebelumnya. Melihat hal ini dari Yuexi, Qi Xianxue buru-buru berkata, "Tuan Yuexi, mohon maafkan saya. Ini semua yang harus disalahkan, bajingan tua itu, Penatua Hulu. Anda telah menunggu selama 3000 tahun tanpa alasan. Bajingan tua itu, kapan aku menemukannya, aku akan membawanya ke sini dan menebus kesalahanmu." Gulungan. Oh, oke. Qi Xianxuan terlatih-tatih dan bergegas pergi. Pintunya tertutup. Muyun di tempat tidur masih tidur nyenyak. Selangkah demi selangkah, Yuexi datang ke sisi tempat tidur, duduk di sisi keterpurukan, menatap Muyun yang sedang koma. Yuexi tampak sedikit rindu, lalu membungkuk. Angkat lengan Muyun. Coba gigit. Darah mengalir keluar. Setelah beberapa saat, Yuexi menghentikannya. Seuntai darah menetes dari sudut mulutnya. Yuexi tersenyum sedikit, dan sepasang gigi harimau kecil sungguh lucu. Hanya dengan mulut penuh darah, terlihat sedikit suram. Segera, Yuexi membuka telapak tangannya, dan buah dengan kilauan samar muncul di telapak tangannya. Buah itu berubah menjadi aliran cairan dan berkumpul di luka di lengan Muyun, dan dua baris bekas giginya menghilang. Yuexi tersenyum sedikit, puas, kulit seputih salju dan tidak berwarna, dengan pembuluh darah merah tua yang samar, menunjukkan beberapa pembuluh darah. Panggil, sambil menarik napas, Yuexi berkata dengan ringan, dunia kuno dengan 10 hukum sangat menarik. Saya ingin pergi dan melihat kemana-mana, jangan berlarian, bang darah saya. Segera, sosok Yuexi menghilang. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Muyun bangun dari tempat tidur. Menggeliat, duduk di atas reruntuhan, Muyun tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Aku sudah lama tidak tidur begitu nyenyak. Setelah aku tidur, kenapa aku merasa lebih lelah?" Muyun menggelengkan kepalanya dan merasakan sirkulasi darah di tubuhnya lancar, tapi dia merasa itu hampir seperti sesuatu. Jelas kenyang untuk makan, tapi tidak ada tenaga. Dia baru saja tidur di tempat tidur, tapi dia tidak bangun. Bip, bip, terdengar ketukan di pintu. "Pemimpin, kamu boleh pergi." Di luar pintu, suara Baikun terdengar. Muyun membuka pintu dan keluar, hanya untuk melihat Baikun dan beberapa orang, semuanya siap berangkat. "Oke, ayo pergi." Sekutunya, beberapa orang memandang Muyun, dan ekspresi mereka terkejut. "Hah, ada apa, Tuhan? Ada apa denganmu?" Kong Lin melangkah maju dan mengambil cermin. Di cermin, Muyun melihat wajahnya sedikit pucat. "Apa-apaan?" Muyun terkejut. "Saya baru tidur sebentar, kenapa orang masih pucat?" Segera, Muyun memikirkan sesuatu, dan buru-buru menyingsingkan lengan bajunya. "Tangan bersih, tidak ada apa-apa. Bukan dia, ada apa?" Dia sekarang memiliki lebih dari 2000 tempat tinggal Tao, dan bahkan jika Kaisar menyelinap masuk, mustahil baginya untuk tidak siap. "Tuan, apakah kamu baik-baik saja?" Tidak apa-apa." Muyun segera berkata, "Oke, ayo pergi, selamatkan keluargaku hari ini, dan kalahkan Paviliun Bu Huang, ini akan menjadi perang." Ya, Muyun menatap wajahnya dengan ekspresi tercengang. Bahkan jika dia telah melepaskan perang dengan beberapa wanita selama berhari-hari dan malam, dia tidak pernah sepucat ini. Apa yang sedang terjadi? Ini tidak seperti yang dilakukan Yuexi. Terlebih lagi, Nona Yuexi tidak perlu terlalu licik. Siapakah itu? Tampaknya selanjutnya, berhati-hatilah,
terlalu berbahaya bagi seseorang untuk mendekati Anda secara diam-diam dan melakukan sesuatu yang tidak Anda ketahui. Lain kali, bagaimana jika Anda ingin bunuh diri? Berhati-hatilah. Segera, di aliansi Cloud, tentara berkumpul. Sekarang Yunmeng telah berkembang, ada ratusan Raja Dao dan ribuan penguasa surgawi Daois. Beberapa dari orang-orang ini berasal dari 10 kota, beberapa direkrut oleh perluasan alam Mushen oleh Muyun dalam beberapa tahun terakhir, dan beberapa datang untuk bergabung dengan Yunmeng karena perang antara beberapa kekuatan tingkat emas. Sangat rumit, namun, selama bertahun-tahun, Muyun dan Zhang Xuexin telah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan manajemen Yunmeng. Pertempuran inilah yang ingin dilihat Muyun, seberapa besar perasaan orang-orang ini tentang kepemilikan aliansi Yun. Untuk menghadapi paviliun Guhuang kali ini, ada keluarga Xiao, keluarga Xie, dan Yunmeng kita. Ketiga pihak diberangkatkan bersama. Namun, saya tidak ingin orang-orang Yunmeng kita lebih lemah dari Xiao Jia dan Xie Jia mereka. Saya harap semua orang bisa menunjukkan kekuatan tempur mereka sendiri. Patuhi perintah. Muyun berkata dengan sungguh-sungguh, aturan aliansi Yunmeng tidak pernah menjadi hiasan. Ya, Muyun melambaikan tangannya, ayo pergi. Sosok Dao-Dao langsung melayang ke udara, menunggangi satu persatu burung, satu persatu alat terbang, perahu terbang, dan kapal perang. Pasukan perkasa, yang terlihat cukup mengesankan, menuju ke arah kota Tianying, keluargaku. Awalnya, domain kuno adalah tempat keluargaku dan paviliun Guhuang berada. Tanah 10 kota terletak di bagian paling timur wilayah kuno. Muyun menempati tanah 10 kota, dan meluas ke 3 arah utara, selatan dan barat tanah 10 kota, menempati sebagian besar wilayah keluargaku dan paviliun Guhuang, sehingga untuk berdiri di puncak gunung dan menyebutnya sebagai dewa para gembala daerah. Tentu saja, lokasi wilayah Mushen tidak sebanding dengan paviliun Guhuang dan keluargaku. Hanya dapat dikatakan bahwa ini adalah domain kecil. Dari Mushenyu hingga barat daya, Anda dapat mencapai Yingtiancheng. Mereka semua berada di area yang sama, dan sebenarnya jaraknya tidak jauh. Dalam waktu kurang dari setengah hari, pasukan Yunmeng tiba di pegunungan yang berjarak 500 km dari kota Tianying. Ketika tentara Yunmeng muncul di sini, 2 tim datang dari langit. Tuan Gembala, Xiao Sanjiu, kepala keluarga Xiao. Kepala keluarga Xie Susu. Turun dan bicara. Di dalam pegunungan, ada ribuan orang di keluarga Xiao, dan ada ribuan orang di keluarga Xie, beristirahat di mana-mana. Bagaimana situasi di kota Tianying? Seluruh kota Tianying dipenuhi dengan bendera paviliun Guhuang, dan keempat gerbangnya juga berasal dari paviliun Guhuang. Menurut laporan mata-mata, ada seorang kaisar yang bertanggung jawab. Mendengar ini, Muyun tersenyum dan berkata, "Oke, karena memang begitu, ayo kita mulai berakting." Aksi langsung, tidak perlu merencanakan apapun. Beberapa orang memandang Muyun dan tercengang. Namun, Muyun berkata sambil tersenyum, "Saya akan membawa beberapa orang kepercayaan dan pergi ke kota Tianying untuk melihatnya terlebih dahulu, dan kemudian saya akan membuat keributan, bunuh kaisar, dan hancurkan beberapa raja Tao yang lebih kuat. Jika saatnya tiba, tentara akan masuk dan mengambilnya langsung." Petik 2. Tujuan kami kali ini bukanlah keluargaku, tetapi paviliun Guhuang. Membantu keluargaku dan merebut kembali kota Tianying, atau bahkan melakukannya, adalah poin kuncinya. Semua orang mengerti apa yang dimaksud Muyun. Pada saat ini, Kum Yaotong, sebelumnya ditulis sebagai Ku Kingsu, sialan, yang berdiri di samping Xie Susu, memandang Muyun, membungkuk dan berkata, "Terima kasih, pemimpin aliansimu. Kali ini keluargaku saya telah pulih dari penindasan paviliun Guhuang, dan saya pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membujuk ayah saya agar tunduk pada Yunmeng." Tapi Muyun tersenyum dan berkata, "Jika kamu menyerah atau tidak, itu tergantung pada apa yang kamu inginkan dari keluargaku. Aku tidak akan memaksanya." "Oke, itu saja, ayo pergi." Segera, Muyun memilih sekelompok orang dan hendak pergi. Tapi saat ini, Li Baozong keluar dan berkata sambil tersenyum, "Saya akan datang." Li Baozong memandang Muyun dan berkata dengan serius, "Anda adalah pemimpin aliansi, dan tidak baik melakukan semuanya sendiri. Kali ini, Anda bertanggung jawab atas situasi keseluruhan, dan lihatlah kinerja para prajurit di Yunmeng kita. Jika pemimpin aliansi perlu melakukan semuanya sendiri, maka bawahan kita tidak berguna."
Petik 2. Mendengar ini, Mu Yun tidak bisa menahan tawa dan berkata, jika Tuan Zong mengambil tindakan, bukankah itu serangan pengurangan dimensi? Li Baozong berkata sambil tersenyum, cepat bertempur, lalu maju ke medan perang paviliun Bu Huang adalah tempat utamanya. Juga, segera, Li Baozong memimpin lebih dari selusin Raja Dao dan langsung berangkat. Prajurit Yunmeng, keluarga Xie, dan keluarga Xiao juga berpencar satu demi satu, tidak aktif di sekitar Ying Tiancheng. Tidak ada sebatang dupa pun waktu itu. Li Baozong mengirim pesan, tentara 3 partai maju pesat. Di gerbang kota, prajurit Lone Emperor Pavilion yang masih di sana, telah jatuh ke dalam genangan darah satu persatu. Li Baozong dari alam 5 kesengsaraan kaisar sendirian, memenangkan sebuah kota, itu sederhana. Tentara bergegas ke kota Tianying tanpa hambatan. Mu Yun dan yang lainnya datang langsung ke kediamanku. Di dalam rumah besar itu, sekitar 100 raja Tao jatuh ke tanah satu persatu, tampak ketakutan. Kedua kaisar terkemuka itu bahkan lebih pucat, salah satu dari mereka kehilangan lengannya, dan darah mengalir keluar. Ketika Mu Yun muncul, salah satu dari mereka berkata dengan ngeri, kami adalah anggota Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun. Jika Anda melakukan ini, Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun tidak akan menyerah. Mu Yun tersenyum dan berkata, jika kamu ingin bertarung, bertarunglah, aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Mengatakan itu, Mu Yun melambaikan tangannya. Li Baozong memegang telapak tangannya dan meremukkan kepala mereka berdua. Kedua kaisar berada dalam bencana. Dalam kekuatan tingkat perunggu, karakter seperti itu tidak ada bandingannya. Tapi di tangan Li Baozong, orang keenam di lembah 10.000 setan, sungguh sial. Bagaimana dengan keluargaku? Ketika Li Baozong mendengar pertanyaan ini, dia berkata, beberapa dibunuh, dan beberapa dipenjara di penjara bawah tanah. Li Baozong memandang Mu Yun dan berkata dengan suara rendah, kepala keluargaku, Ku Tong, majikan kedua, Ku Ying, dan majikan ketiga, Ku Jian, semuanya terbunuh. Begitu kata-kata ini keluar, Ku Miao Tong, yang datang bersama Xie Susu, menjadi pucat, menutup mulutnya, dan terisak. Mu Yun juga tercengang. Apakah paviliun kaisar kesepian begitu kejam? Menempati kota Tianying, mengambil alih wilayah yang bertanggung jawab atas keluargaku, dan membunuh tokoh inti keluargaku. Li Baozong melanjutkan, lihat apa yang mereka maksud, ini untuk menghancurkan keluargaku, bukan hanya untuk menempatinya. Mu Yun melirik Xie Susu di samping. Xie Susu membawa Ku Miao Tong ke halaman belakang. Karena itu masalahnya, haruskah karakter Dao Wang Dao Mansion Tianjun di paviliun Bu Huang ini dibunuh atau disimpan? Begitu kata-kata ini keluar, Li Baozong menangkupkan tangannya dan berkata, beberapa dari mereka setia kepada paviliun Bu Huang. Sangat disayangkan untuk membunuh mereka. Jika kesetiaan mereka kepada paviliun Bu Huang dapat diubah menjadi kesetiaan mereka kepada kita, Yunmeng, itu akan luar biasa. Beberapa dari mereka lebih memilih mati daripada menyerah, tapi tidak masalah jika mereka dibunuh. Yang lainnya, antar kembali ke Yunmeng untuk sementara waktu, dan biarkan untuk mengajar perlahan di masa depan. Mu Yun mengangguk. Xie Lingjiong, Xiao Sanjiu, Bai Kun, atur orang-orangnya dan lihat apakah ada orang di paviliun Bu Huang di kota Tianying yang besar ini. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Mu Yun berkata, 4 gerbang kota diblokir, dan jangan lupa untuk memblokirnya di langit. Jika Anda tidak dapat menemukan siapapun dari paviliun Bu Huang, biarkan orang-orang dari keluargaku membawa Anda ke sana. Saat ini, seorang pria parubaya di halaman belakang berada di bawah kepemimpinan beberapa orang dari Yunmeng. Di Siakulin, ketika pria parubaya itu melihat Mu Yun, dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara gemetar, terima kasih, pemimpin aliansimu, atas keadilan bagi keluargaku saya. Kasihan kakak laki-lakiku yang tertua, kakak kedua, kakak ketiga. Kulin, Mu Yun belum pernah mendengarnya. Bai Kun segera berkata, Tuan Kulin ini juga merupakan sosok inti dari keluargaku, tapi dia dan ketiga bersaudara Ku Tong bukan berasal dari ibu yang sama. Mu Yun memandang Kulin, dan segera berkata, itu benar, Kulin ini seharusnya sangat akrab dengan kota Tianying, biarkan dia memimpin prajurit keluargaku, bersamamu, untuk mencari orang-orang di paviliun Bu Huang, dan bunuh yang keras kepala tanpa ampun, mereka yang bersedia menyerah, antar kembali ke Yunmeng untuk diselidiki. Ya,
Baikun dan yang lainnya segera meninggalkan kediamanku dengan tatapan bingung pada Kulin. Khufu sangat besar, keluar masuk pekarangan, hutan, kebun, setidaknya ada tanah ribuan hektar. Seniman bela diri Yunmeng, keluarga Xie, dan keluarga Xiao semuanya tinggal di sana tanpa masalah. Tapi selanjutnya, prajurit 3 partai ada yang harus dilakukan, dan kediamanku ini cukup sepi. Dan karena invasi sebelumnya ke pavilion Gu Huang, banyak pria di mansion tersebut terbunuh, dan beberapa kerabat wanita dianiaya, membuatku mansion terlihat sangat sepi luar dan dalam. Pada malam hari, ditemani oleh Xie Susu, Kum Yaotong datang menemui Muyun. Saat ini, Kum Yaotong, yang mengenakan pakaian biasa, tampak menyedihkan dengan mata merah dan bengkak. Ketika pavilion Gu Huang datang untuk membunuhnya, dia juga melarikan diri. Dia tidak mencapai Raja Dao dan tidak bisa mengendalikan situasi sama sekali. Xie Susu sangat tertekan. Jika bukan karena Yunmeng milik Muyun, keluarga Xie akan membunuhnya, dan dia pada dasarnya akan mengantarkan makanan ke pavilion Gu Huang. Gu Qingcheng, master pavilion Gu Huang, awalnya membuka lebih dari 800 rumah Tao, dan dengan dukungan dari 7 harta karun Kaisar Ubin mengkilap, mustahil bagi kekuatan tingkat perunggu untuk bersaing. Gadis kecil Kum Yaotong, terima kasih, pemimpin aliansi Muyun. Melihat Muyun, Kum Yaotong berlutut di tanah dan memberi hormat yang berat. Muyun melangkah maju dan membantu Kum Yaotong berdiri. Segera, Muyun berkata langsung pada intinya, mungkin ada beberapa hal yang tidak pantas untuk dikatakan sekarang, tapi menurutku lebih baik mengatakannya secara langsung. Tokoh inti keluargaku, menurut statistik hari ini, 37 orang telah membuka lebih dari 200 rumah Tao, dan 26 orang meninggal. Sesampainya di alam Raja Dao, keluarga Dao memiliki kurang dari 200 orang. Ada 72 orang di keluargaku. Lebih dari separuhnya tidak berada di kota Tianying, dan separuhnya lagi berada di kota Tianying. Lebih dari separuhnya mereka mati. Kekalahan ini, Raja Dao dengan kekuatan pertempuran puncak, menderita lebih dari separuh korban. Tentu saja, kekuatan tingkat besi hitam biasa dan kekuatan tingkat batu yang dalam tidak akan berani melakukan kesalahan. Meski unta kurus, ia tetap lebih besar dari kuda. Selanjutnya, saya dapat merekomendasikan Anda sebagai kepala keluargaku. Mengenai apakah akan bergabung dengan aliansi Cloud kami atau tidak. Bergabunglah. Kum Yaotong sangat tegas, berlutut dan berkata, saya, Kum Yaotong, bersedia memimpin keluargaku dan bergabung dengan Yunmeng. Ekspresi Muyun terkejut. Xie Susu segera berkata, saudaramu, terima saja keluargaku. Melihat penampilan Xie Susu, Muyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, saya punya rencana ini, bukankah ini menanyakan apa maksud Kum Yaotong? Xie Susu menarik Kum Yaotong dan berkata, Yaotong, jangan khawatir, pendeta sangat berkuasa sekarang, dia pasti akan melindungimu dan aku. Melihat Xie Susu, suasana hati Kum Yaotong sepertinya jauh lebih baik. Saya akan meninggalkan beberapa orang untuk membantu Anda mengatur semua urusan keluargaku. Jika ada orang di keluargaku yang tidak puas, Anda dapat mengatakan bahwa itulah yang saya, Muyun, maksudkan. Muyun berkata langsung, saya akan tinggal di kota Tianying selama 3 hari, dan setelah 3 hari, saya akan mendorongnya langsung ke pavilion Gu Huang. Awalnya, Muyun ingin datang ke kota Tianying untuk menyelamatkan keluargaku, dan menerima banyak bantuan di sepanjang jalan. Siapa yang tahu bahwa Patriark Kutong dibunuh bersama beberapa raja inti Dao dari keluargaku? Itu, tidak ada solusi lagi. Tidak perlu menjual bantuan apapun, terima saja keluargaku. Kali ini, keluargaku hanya kehilangan Raja Tao, tapi ini adalah fondasi pijakan keluargaku. Tanpa Raja Dao ini, keluargaku akan tetap menjadi kekuatan tingkat perunggu, tetapi cepat atau lambat mereka akan diusir dan dihancurkan oleh orang lain. Jangan berlindung, binasa. Berlindung, bergabunglah dengan Yunmeng, dan keluargaku masih di sana. Selama 3 hari, anggota keluarga Xie, keluarga Xiao, dan Yunmeng mencari ikan yang lolos dari jaring di kota Tianying. Selama periode tersebut, ada prajurit dari keluarga Xiao, keluarga Xie, dan Yunmeng yang datang, dan Li Baozong juga secara pribadi maju dan membunuh lebih dari selusin. Tidak ada yang berani merasa tidak puas. Zhang Xuexin telah mengelola keluarga Zhang kuno, dan metode manajemennya tidak menjelaskan apapun. Tapi Li Baozong adalah penasihat militer lembah 10.000 iblis, dan dia juga sangat cakap dalam manajemen.
3 hari kemudian, Mu Yun membawa Manan, Ma Mo, dan Ma Gan keluar dari peta Zutian, menyamar sebagai penjaga, dan mengikuti Ku Miao Tong. Ketiganya ditanam oleh Mu Yun dengan jejak hidup dan mati, dan mereka tidak berani menolak, namun Mu Yun tidak khawatir ketiganya akan menimbulkan masalah. Dan ada seorang kaisar dari alam 3 kesengsaraan, ditambah 2 kaisar dari alam kesengsaraan kedua, hari ini Ying Cheng tidak akan berada dalam bahaya apapun. Keluarga Xiao, keluarga Xie, Yun Meng dan beberapa prajurit dari keluargaku berangkat dengan kekuatan yang besar. Dalam pertempuran ini, Li Baozong telah merancang rutenya. Paviliun Guhuang menempati sebagian besar wilayah kuno di wilayah barat laut. Keluargaku menduduki wilayah barat daya. Aliansi Cloud wilayah Mushen telah memenangkan sebagian kecil wilayah timur dalam beberapa tahun ini. Saat ini, tidak ada lagi yang namanya pembagian dua arah. Tentara langsung bergerak dari selatan ke utara menuju berbagai kota yang dikuasai Paviliun Guhuang. Alam kuno awalnya merupakan bagian paling utara dari alam Jinglong, dan kemudian menuju ke utara, itu adalah area sekolah ubin kaca 7 harta karun di alam Wuling. Kali ini tujuannya sederhana, langsung menuju bagian paling utara Paviliun Guhuang, dan tiba di persimpangan alam Jinglong dan alam Wuling. Markas Guhuangge terletak di lembah Guhuanggu di bagian utara wilayah kuno. Lembah Guhuanggu penuh dengan orang-orang luar biasa. Ini adalah tempat yang sangat cocok untuk menanam segala jenis ramuan dan obat-obatan spiritual yang berharga. Di seluruh dunia Jinglong, seperempat bahan obat yang dibutuhkan oleh alkemis Tao berasal dari Paviliun Guhuang. Di sebuah kota kecil, pasukan besar berhenti. Li Baozong sudah mulai membuat perencanaan saat ini. Keluarga Xie, pimpin tim, langsung ke utara, dan ambil jalan ini. Keluarga Xiao, berjalanlah ke satu arah dari sisi ini. Pemimpin aliansi, Anda secara pribadi memimpin tim di tengah, sehingga ketiga tim akan bertemu langsung di lembah Guhuanggu, dan kemudian menerobos lembah Guhuanggu. Li Baozong menutupi semuanya, tapi pikirannya cukup transparan. Mu Yun tidak mengatakan apapun tentang ini. Lakukan saja apa yang Tuan Song katakan. Ya, segera, semua pihak menerima perintah. Li Baozong berkata lagi, ingat, Anda tidak perlu mengirim orang untuk duduk di kota yang runtuh. Anda hanya perlu membunuh atau mengusir penjaga Paviliun Guhuang, dan kemudian segera berangkat. Kali ini, kami ingin bertarung dengan cepat dan mencoba yang terbaik untuk menelan Paviliun Guhuang sebelum sekolah ubin kaca 7 harta karun dapat bereaksi. Ya, semua orang mulai pergi, atau terbang di angkasa, atau mengusir segala jenis binatang buas, dengan tertib. Melihat adegan ini, Mu Yun tidak bisa menahan tawa dan berkata, pada awalnya, ratusan tahun yang lalu, ketika saya pertama kali memasuki dunia kuno 10 hukum, di pegunungan Qinghuang, saya mengagumi para kaisar itu, dan saya belum mencapai rumah besar Tao saat itu. Alam penguasa surgawi. Dalam sekejap, saya sudah menjadi Raja Tao, dengan lebih dari 2000 tempat tinggal Tao dibuka. Mendengar ini, Li Baozong juga menangkupkan tangannya dan berkata, pemimpin aliansi itu jarang. Berhentilah menyanjung. Namun, Mu Yun tersenyum dan berkata, yang disebut talenta hebat jarang terjadi di zaman ini. Mereka adalah kaisar dewa dan orang-orang yang tidak bertuhan. Aku, jauh tertinggal, di atas Raja Dao, kaisar kekaisaran hati Dao, kaisar dari alam kaisar Daotian, dewa di dunia nyata Taoisme, penguasa alam Tao. Keempat tingkat alam ini adalah inti keberadaan dari seluruh dunia baru, 10.000 dunia, dan 10.000 alam. Tidak mungkin menjadi ilahi. Alam tak bertuhan, itu tinggi, dan kaisar ilahi, termasuk yang mengawasi segala sesuatu di dunia. Mu Yun tahu, hanya ketika Anda telah melewati level Daowang Anda dapat benar-benar melihat keajaiban dunia ini. Dia tahu bahwa Meng Zimo dan Miao Xianyu berada di lembah Xingyue alam Xingyue di alam 10 Dharma kuno, jadi mengapa dia tidak mencari mereka? Karena dia memahami bahwa sejak dia melangkah ke dunia baru hingga sekarang, dia telah menunda kultivasinya selama bertahun-tahun, dan wilayah kekuasaannya jauh lebih rendah daripada wilayah mereka. Mengunjungi mereka akan memberi Anda banyak manfaat karena status kedua wanita tersebut saat ini. Tapi manfaat seperti ini bukanlah yang diinginkan Mu Yun. Tentu saja, dia tidak berselingkuh dengan Meng Zimo, tapi dia ingin mengandalkan dirinya sendiri untuk mengambil setiap langkah dengan tegas. Saat aku menjadi kaisar, temui mereka lagi. Mu Yun mengepalkan tangannya. Keluarga Xie, keluarga Xiao, keluargaku, Yun Meng.
Pasukan koalisi kuartet, yang perkasa dan perkasa, sedang maju menuju daerah Guhuangge. Tentara itu perkasa dan kuat. Yang Mulia Guhuang memiliki yurisdiksi atas kota, setidaknya 100 di antaranya, besar atau kecil, berbeda-beda. Adapun rute yang direncanakan oleh Li Baozong, 2 rute keluarga Xiao, keluarga Xie, dan keluargaku bukanlah kota besar, dan tidak akan ada tokoh kerajaan di kota tersebut. Anggota Liga Yun yang dipimpin oleh Mu Yun memiliki beberapa kota besar di bawah yurisdiksi Paviliun Guhuang, dan mereka semua adalah Raja Tao yang kuat. Tapi, tidak peduli seberapa kuatnya, tidak mungkin menjadi lebih kuat dari Gu Qingcheng, Master Paviliun Guhuang. Jadi, di sepanjang jalan, pengepungan dilakukan di darat, dan tentara bergerak maju dengan sangat cepat. Seringkali, Li Baozonglah yang mengambil tindakan. Karakter alam 5 kesengsaraan kaisar ini menembak, tetapi serangannya sangat kejam. Serangan pengurangan dimensi, tak terhentikan. Mu Yun juga semakin puas dengan penampilan Li Baozong. Dia secara alami meminta guru Du Hong dari Sekte Wan Fo untuk memverifikasi apakah perkataan Li Baozong itu benar atau salah. Guru Du Hong juga berkata bahwa apa yang dikatakan Li Baozong adalah benar. Sekarang Li Baozong bekerja sangat keras, Mu Yun juga sangat senang. Bukan tidak mungkin membina orang kepercayaan di masa depan. Dibandingkan dengan alam 5 kesengsaraan Li Baozong, Mu Yun lebih menghargai kemampuannya untuk melakukan sesuatu. Pasukan 3 arah terus mendekat. Hari ketiga, Guhuangge akhirnya mendapat kabar itu. Lembah kesepian, semua anggota tingkat tinggi Paviliun Guhuang hadir. Gu Qingcheng, Master Paviliun Guhuang, melangkah keluar, mendekati kursi pertama, dan duduk dengan wajah muram. Dia mengenakan jubah brokat dan tampak muram, tetapi wajahnya muram saat ini, dan itu terasa lebih menakutkan. Tahun-tahun ini, Paviliun Guhuang selalu berada di alam kuno, memerintah sebagai raja dan hegemoni. Meskipun masih ada keluargaku di wilayah kuno, keluargaku bukanlah tandingan Paviliun Guhuang. Namun beberapa tahun lalu, 10 kota di wilayah kuno disatukan. Aliansi Cloud muncul. Awalnya, Paviliun Kaisar kesepian tidak diperhitungkan. Bagaimanapun, tanah 10 kota selalu berantakan, dan tidak ada yang bisa menyatukannya untuk waktu yang lama. Hasilnya bisa, dalam 10 tahun terakhir, Yunmeng telah berkembang pesat, dan bahkan berkembang, menciptakan alam penggembala. Meskipun wilayah Mushen kecil, Paviliun Guhuang ingin menghancurkannya, tetapi ternyata hal itu tidak dapat dilakukan. Tanpa pilihan apapun, Paviliun Guhuang menerima bantuan dari Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun, dan dengan bantuan Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun, Lei Tingfeng dengan cepat mengambil alih keluargaku. Tapi setelah memenangkan keluargaku, hal buruk terjadi. Yunmeng sebenarnya menyatukan keluarga Xie dan keluarga Xiao untuk membantu keluargaku menyerah, dan sekarang mereka ingin memasuki Paviliun Guhuang mereka. Tidak mau. Sebaliknya, mereka melakukannya secara langsung. Dalam waktu kurang dari 3 hari, sebagian besar kota Paviliun Guhuang langsung direbut. Orang-orang itu tidak berhenti untuk menjalankan kota-kota itu, tetapi datang langsung ke Guhuanggu. Tujuannya jelas, mereka akan menghancurkan Paviliun Guhuang. Mari kita bicarakan. Gu Qingcheng berkata dengan acuh tak acuh, dalam waktu kurang dari 3 hari, hanya setengah dari penguasa kota yang kembali, dan kebanyakan dari mereka mati di tangan Yunmeng. Aku khawatir besok, Yunmeng akan menelepon berbagai penjaga Paviliun Guhuang di bawah. Ketua Aula dan tokoh tingkat Tao lainnya mengerutkan kening. Paviliun, seorang Master Aula bangkit dan berkata, aliansi Cloud ini agresif dan dipimpin oleh seorang kaisar. Selain itu, Master Aliansi Cloud, Mu Yun, telah membuka lebih dari 2.000 rumah Tao. Ini telah dikonfirmasi. Paviliun Guhuang kami pasti tidak akan mampu menampungnya. Seorang kaisar yang sangat kuat, Lone Emperor Paviliun memblokir kentutnya. Jadi, saat ini, saya harus segera mencari bantuan dari Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun. Jika Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun tidak mengirim kaisar untuk menghancurkan arogansi Yunmeng, maka Paviliun Guhuang kita hanya akan seperti keluarga Xiao dan keluarga Xie, yang akan bergabung dengan Yunmeng. Berlindung di Yunmeng, wajah Gu Qingcheng jelek. Dia tidak mau berlindung. Guhuangge dulunya adalah kekuatan tingkat emas, tetapi sekarang bahkan kekuatan tingkat perunggu, di alam Jinglong, adalah kekuatan tingkat perunggu yang sangat kuat. Kecuali keluarga Xiao, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tapi Gu Qingcheng juga tidak mengerti. Keluarga Xiao sangat kuat,
mengapa mereka bersedia bergabung dengan Yunmeng. Di matanya, Yunmeng seharusnya yang berlindung di keluarga Xiao. Pesan bantuan telah terkirim, tapi saya tidak tahu apa panggilan Yunmeng. Gu Qingcheng menghela nafas. Bantuan dari Seven Treasure Glaze Style School datang, tapi itu tidak masalah. Tetapi jika sekolah ubin kaca 7 harta karun tidak datang, dan Yunmeng datang lebih dulu, maka semuanya sudah terlambat. Paviliun, paviliun. Pada saat ini, suara panik terdengar di luar ruang diskusi. Gu Qingcheng buru-buru bangun dan berteriak, "Ada apa?" Yunmeng menelepon. Orang yang membuat laporan itu berlutut, terengah-engah dan berkata, "Berhenti, tentara Yunmeng." Ketiga pihak berkumpul, menduduki kota Kekaisaran Atas, dan berhenti di kota Kekaisaran Atas. Pergi ke kota Kekaisaran. Sang Huangcheng hanya berjarak 3.000 mil dari Gu Huanggu. Untuk level Daowang dan Daofu Tianjun, jarak 3.000 mil adalah kentut. Tapi kenapa tentara akan berhenti saat ini? Berhenti, Gu Qingcheng berkata dengan terkejut, apakah kamu yakin? Oke, aku tidak tahu kenapa mereka berhenti. Tapi sekarang, di atas lembah Kaisar yang kesepian, orang-orang di paviliun Gu Huang dengarkan. Sebuah suara terdengar saat ini. Suaranya kental dan dalam, menyebar ke seluruh Gu Huanggu. Aku, pelindung Yunmeng Zongyun, Kaisar Alam 5 Kesengsaraan, adalah pelindung pemimpin aliansi Muyun. Pasukan Yunmengku bisa menyerang Gu Huanggu kapan saja, kalian semua dengarkan baik-baik. Dalam 3 hari, Gu Huangge akan memimpin orang-orang untuk bergabung dengan Yunmeng dan menerima perekrutan Yunmeng. Semuanya mudah untuk dikatakan. 3 hari kemudian, jika kamu tidak bersiap untuk menyerah, pasukan Yunmeng akan menghancurkan seluruh Gu Huanggu. Suara aneh Li Baozong bergema di antara langit dan bumi. Mati atau hidup, pilihan ada di tanganmu, kuharap kamu bisa melakukannya sendiri. Suara itu bergema, aura menakutkan itu dengan cepat menghilang. Benar-benar seorang raja, Taois Muyun. Apa latar belakang Muyun? Mungkinkah itu kekuatan setingkat berlian, atau anggota keluarga dari negara adidaya? Siapa tahu, di dunia Jinglong kita belum pernah keluar dari lebih dari 1.000 orang di Istana Tao selama bertahun-tahun. Orang ini masih memiliki lebih dari 2.000 rumah Tao. Sayang sekali Wan Fomen dan Wan Yaogu sedang berperang, dan sekarang tidak ada yang bisa mengendalikannya. Hei, apa yang harus kita lakukan di paviliun Gu Huang? Ketika orang-orang di paviliun Gu Huang mendengar suara itu, mereka mulai membicarakannya satu persatu, masing-masing dengan wajah jelek. Perbedaannya terlalu besar. Ada raja, paviliun Kaisar kesepian tidak. Itu masalah terbesar. Di luar paviliun Kaisar kesepian, sosok Li Baozong kembali. Sudah berakhir, pemimpin aliansi. Mu Yun, mengenakan pakaian hitam dan topi hitam, melihat ke depan dan berkata sambil tersenyum, dalam 3 hari, sekolah ubin kaca 7 harta karun akan datang untuk menyelamatkan, dan itu akan terlambat. Jika kamu tidak datang keselamatkan, kalau begitu jangan datang, bunuh. Ya, Mu Yun tidak mengingkari janjinya. Butuh waktu 3 hari untuk menunggu. Namun setelah 3 hari, tidak ada tanda-tanda akan berlindung di paviliun Gu Huang. Pada hari ketiga, tentara berangkat dengan perkasa dan muncul di luar seluruh Gu Huanggu. Nafas yang menakutkan memenuhi bagian depan gerbang gunung. Di tanah Gu Huanggu, terdapat pegunungan dan lembah, dan terdapat pejuang Gu Huangge di mana-mana. Takut, meresapi pikiran semua orang. Di dalam istana soliter, Gu Qingcheng tampak sedikit sedih. Aliansi Cloud ini baru berdiri lebih dari 10 tahun, bagaimana bisa menjadi seperti sekarang? Pasukan yang perkasa, sama seperti pesanan, ini sungguh luar biasa. Di sampingnya, Ketua Ola Paviliun Gu Huang berkata, wajar jika bersatu dengan tren, tapi saya tidak tahu apakah saya melawan tren. Tapi sekarang, bukankah Yunmeng hanya mengikuti tren? Gu Qingcheng menghela nafas. Ini benar-benar tidak bisa diterima. Mengapa Paviliun Kaisar Tunggal yang terakumulasi selama ribuan tahun akan begitu dianiaya oleh Yunmeng yang baru didirikan? Paviliun, masih belum ada kabar dari sekolah ubin kaca 7 harta karun. Belum ada kabar, itu berita buruk. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan? Saat ini, pasukan Yunmeng menyebar. Sepertinya paviliun Gu Huang belum siap untuk menyerah. Sebuah suara bergema di dalam dan di luar paviliun Gu Huang. Booming, saat berikutnya, sesosok melayang ke udara, lalu meninjunya dengan keras. Ledakan, di langit di atas paviliun Gu Huang, formasi penjaga telah hancur total.
Bagaimana formasi pelindung sekte yang begitu hebat bisa melindungi seseorang dari alam 5 kesengsaraan? Li Baozong, mengenakan jubah hitam dan kerudung hitam, berdiri dengan bangga dan berkata dengan acuh tak acuh, "Gu Qingcheng, mengapa kamu harus terobsesi? Hari ini, meskipun sekolah ubin kaca 7 harta karun memiliki kaisar yang datang untuk mendukungnya, kamu harus menghancurkan paviliun Bu Huang atau kamu harus menghancurkannya." Mendengar ini, Gu Qingcheng berteriak dari udara, "Presiden Muyun, mengapa Anda begitu agresif? Perkembangan Yunmeng Anda berjalan mulus, tetapi sekarang lembah 10.000 iblis dan sekte 10.000 Buddha sedang berperang, dan mereka tidak punya waktu untuk menjaga Anda, dan begitu Anda tumbuh terlalu cepat, kemungkinan besar Anda akan melakukannya, jadilah kekuatan tingkat emas ketiga di alam Jinglong, lalu menunggu Wan Fomen dan Wan Yaogu menentukan pemenang dan pecundang, jika kamu mengampuni tanganmu, aku akan membunuhmu." Mendengar ini, Mu Yun tersenyum sedikit, dan menjawab dari udara, "Gubernur Gu Qingcheng, Lao Xin mengkhawatirkan saya. Muku, seseorang berani bersatu dengan keluarga Xie dan keluarga Xiao untuk menyerang paviliun Bu Huangmu. Artinya, aku tidak takut dengan sekolah ubin kaca 7 harta karun. Menurutmu apakah Muku, seseorang itu idiot? Menyinggung sekolah ubin kaca 7 harta karun bukanlah apa-apa." Mendengar ini, wajah Gu Qingcheng menjadi jelek. "Sekolah ubin kaca 7 harta karun yang bagus bukanlah apa-apa, tapi aku ingin melihat seberapa percaya diri kamu, seorang Raja Dao kecil, memiliki keberanian untuk melawan keinginan sekolah ubin kaca 7 harta karunku." Sebuah suara bergema di langit dan bumi bergema. Saat berikutnya, di atas paviliun kaisar yang kesepian, 10 sosok, membawa kekuatan ilahi untuk menghancurkan dunia, datang pada saat ini. 10 sosok itu, seperti tulang punggung langit dan bumi, memberikan pencegah yang sangat menakutkan bagi manusia. 10 orang berdiri di langit di atas paviliun Bu Huang, seperti Kaisar Roh Kudus yang sangat dinantikan. Dan saat ini, di dalam paviliun Kaisar Soliter, sosok Dao Dao naik ke udara. Penatua Li, Gu Qingcheng, Master Paviliun terkemuka di paviliun Bu Huang, melihat salah satu dari 10 sosok di tengah, dan segera membungkuk dan memberi hormat, dengan ekspresi amnesti di wajahnya, dan berkata dengan gembira, "Kamu akhirnya sampai di sini." Mendengar ini, pria di tengah dengan jubah berkibar, seperti makhluk abadi, berkata dengan ringan, "Gu Qingcheng, kamu tidak perlu khawatir, sekolah ubin kaca 7 harta karun kami tidak akan meninggalkanmu." Mendengar ini, Gu Qingcheng sering mengangguk. Dia mengira bahwa sekolah ubin kaca 7 harta karun tidak akan meninggalkan paviliun Bu Huang miliknya, namun dia tidak menyangka bahwa orang yang datang ke sini adalah tetua kelima Li Mingjun dari sekolah ubin kaca 7 harta karun. Sekolah ubin kaca 7 harta karun memiliki 5 tetua termasyur. Penatua Li Mingjun adalah penatua kelima, dengan kedudukan dan otoritas tinggi, dan dia juga orang besar di alam 5 kesengsaraan kaisar. Dengan dia di sana, hari ini, orang-orang Yunmeng tidak dapat membuat gelombang apapun. Ingin menghancurkan paviliun kaisar kesepian mereka. Mimpi. Pada saat ini, Li Mingjun melangkah keluar dan menatap pasukan Yunmeng. "Siapa Mu Yun?" Suara Li Mingjun tinggi. "Itu di bawah sana." Mu Yun melangkah keluar dan berkata sambil tersenyum, "Pemimpin aliansi Cloud, Mu. Kursi ini sekarang memberimu kesempatan untuk memilih." Li Mingjun tidak menunggu sampai Mu Yun selesai berbicara, dia berkata langsung, "Sekarang, bawalah bawahan Yunmengmu untuk bergabung dengan Sekte Ubin Kaca 7 Harta Karunku, dan kamu bisa menjadi tetua dari Sekte Ubin Kaca 7 Harta Karunku. Dengan cara ini, kamu bisa mengungkap hal-hal yang kamu bunuh Bao Yucheng dan Bao Tianye sebelumnya. Kalau tidak, hari ini, Yunmengmu akan hancur." Li Mingjun penuh momentum, menunjukkan arogansi menjadi seorang kaisar. Gu Qingcheng dan orang lain di paviliun Bu Huang sangat bersemangat. Kekhawatiran, keluhan, dan kemarahan selama 3 hari terakhir semuanya lenyap saat ini. Paviliun Bu Huang mereka dilindungi oleh sekolah ubin kaca 7 harta karun, dan hanya ada Yunmeng, sial apa. Di tanah, Mu Yun berdiri dengan tangan di belakang punggung, melihat ke kiri dan ke kanan, tidak bisa berkata-kata. Orang ini, tidak akan membiarkanku selesai berbicara. Li Baozong, Xie Susu, Xiao Sanjiu dan yang lainnya juga memasang ekspresi lucu di wajah mereka. Segera, Li Baozong keluar dan berkata langsung, "Pemimpin aliansi, generasi sombong ini, bawahan ini bersedia menangkap." "Tidak butuh." Mu Yun tersenyum dan berkata, "10 ini berguna bagiku, aku harus hidup."
Dengan mengatakan itu, Mu Yun melanjutkan, Gu Qingcheng, saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir untuk bergabung dengan Yunmeng saya. Saya jamin tidak ada yang akan mati di paviliun Gu Huang. Jika Anda terobsesi, saya jamin tidak akan ada seorang pun yang hidup di paviliun Gu Huang. Mendengar ini, Gu Qingcheng mencibir, Mu Yun, ketika kematian sudah dekat, di depan Penatuali, beraninya kamu menjadi begitu sombong. Pada titik ini, Mu Yun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Yunmeng patuhi perintah, serang paviliun Gu Huang, dan mereka yang berani melawan akan dibunuh tanpa ampun. Ya, di antara langit dan bumi, terdengar gema hembusan suara manusia. Gu Qingcheng mencibir, tidak takut sama sekali. Wajah Penatuali Mingjun menjadi gelap, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu benar-benar tidak menganggap kursi ini sebagai satu hal. Setelah meminum sepatah kata pun, nafas tubuh Li Mingjun keluar, dan kekuatan penekan dari 5 karakter alam perampokan kaisar tidak dapat dibandingkan dengan Raja Dao, Dao Futianjun, dan tokoh tingkat Dao Wen yang hadir. Melihat pemandangan ini, Gu Qingcheng tersenyum puas. Tidak peduli seberapa kuat Cloud Alliance, bisakah ia bersaing dengan Seven Treasure Glaze Steel School? Bahkan jika ada kaisar alam 5 kesengsaraan di Yunmeng, Penatua Li Mingjun sudah cukup untuk menghadapinya. Dan 9 kaisar lainnya dari alam kesengsaraan pertama hingga alam 4 kesengsaraan 7 harta karun Sekte Ubin mengkilap dapat sepenuhnya membantai prajurit Yunmeng secara sewenang-wenang. Mu Yun ini menyebabkan banyak masalah. Tapi saat nafas Li Mingjun keluar, di atas, bayangan menyelimuti dan jatuh. Semua orang tampak terkejut dan melihat ke atas. Saya hanya melihat ada cahaya tak berujung, bergelombang, dan mengamuk di antara bayang-bayang. Kemudian, ekor tebal Kong Wu tersapu dari atas. Melihat pemandangan ini, Li Mingjun tampak terkejut, dan kekuatan Dao meluncur dari tubuhnya, meninju ekornya dengan pukulan. Saat berikutnya, namun, sosoknya disambar petir, dan dengan suara gemuruh, ia menghantam lembah Gu Huanggu, mengguncang seluruh lembah Gu Huanggu hingga bergetar. Kekuatan guncangan yang begitu mengerikan membuat hati orang-orang merasa gemetar. Kemudian, tubuh Jiaolong yang panjangnya beberapa ratus kaki dan tebal 10 kaki turun dari langit, dan paksaan itu berkali-kali lebih kuat daripada 10 orang Li Mingjun. Mu Yun melihat ular piton naga emas ungu yang muncul, dan segera berkata dengan keras, Senior, jangan dibunuh, 10 kaisar ini semuanya telah ditangkap hidup-hidup, saya sangat berguna. Mendengar ini, Jin Tong memandang Mu Yun dengan jijik, dan berkata dengan acuh tak acuh, denganku, apa gunanya menyimpan limbah ini? Berguna dan berguna, Jin Tong terlalu malas untuk merawatnya, dan sosoknya langsung hilang. Pada saat ini, Mu Yun memerintahkan lagi, Penatua Zong, Xiao Jiutian, kalian berdua menjaga kuartet Gu Huanggu, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Ya, ini baik. Mu Yun melanjutkan, Xie Susu, Xiao Sanjiu, Bai Kun, biarkan bawahannya bergegas masuk, ingat, mereka yang meninggalkan senjatanya dan menyerah dapat hidup, dan mereka yang melawan dengan keras kepala, bunuh. Ya, akibatnya, satu demi satu prajurit Yunmeng bergegas keluar satu demi satu. Jumlah prajurit yang dikumpulkan dari keluarga Xie, keluarga Xiao, Yunmeng, dan keluarga Ku pasti telah sepenuhnya menekan paviliun Gu Huang. Pada saat ini, tubuh Mu Yun langsung naik ke udara dan mendatangi Gu Qingcheng dalam sekejap. Beri kamu kesempatan, jika kamu tidak menangkapnya, maka tidak ada kesempatan. Begitu kata-kata itu keluar, Mu Yun membuat gerakan besar dan meraih ke arah Gu Qingcheng. Gu Qingcheng telah membuka lebih dari 800 rumah, meskipun kuat, bagaimana bisa menjadi lawan Mu Yun yang telah membuka lebih dari 2000 rumah. Bang! Dengan telapak tangannya, Mu Yun langsung meraih Gu Qingcheng dengan kuat di depannya. Presiden Mu, saya salah, Anda mengampuni hidup saya. Mengampuni hidup saya bersedia memimpin paviliun Gu Huang dan bergabung dengan Yunmeng. Mendengar ini, Mu Yun berkata dengan acuh tak acuh, aku memberimu waktu 3 hari, dan kamu tidak punya niat untuk berlindung. Sekarang bencana akan datang, tahukah kamu penyesalannya? Kamu tidak punya kesempatan. Bang! Kata-kata Mu Yun jatuh, dan langsung mencubit kepala Gu Qingcheng. Nafas murni memasuki tubuh Mu Yun, membuat hati Mu Yun terasa tenang. Saat berikutnya, tubuh Mu Yun dikosongkan. Berdiri di udara, tubuhnya melahap dan memurnikan pembuluh darahnya, perlahan-lahan membuka. Pertarungan awal, Yunmeng, bersama para prajurit dari keluarga Xie,
keluarga Xiao, dan keluargaku, menyerang dan memasuki lembah Guhuang. Di lembah Kaisar Soliter, ada duka di mana-mana. Mu Yun tidak membiarkan Li Baozong dan Xiao Jiutian mengambil gambar secara langsung, tetapi membiarkan semua pihak di aliansi Yun mengambil gambar bersama. Misalnya saja ahli bela diri Yun Meng, ini pertama kalinya bertarung seperti ini. Keluarga Xie, keluarga Xiao, keluargaku, Del, juga bekerja sama untuk pertama kalinya. Di sela-sela itu, banyak masalah yang dapat ditemukan dan diperbaiki dalam pertempuran ini.